Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala limpahan taufiknya, limpahan anugerah nikmat yang demikian banyaknya kepada kita pada hari ini, sehingga menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi bahagia ini, saya menyampaikan permasalahan tanggung jawab pendidikan anak-anak kita. Kita ketahui bersama bahwa Islam sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap anak-anak dan perkembangannya, baik sebelum lahir ataupun setelah lahir. Hal ini karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak ini sebagai anugerahnya. Dalam firman-Nya, "Walillahil mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukura." Allah pemilik langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia suka, menganugerahkan kepada siapa yang Ia suka anak perempuan, dan menganugerahkan kepada siapa yang Ia suka anak laki-laki. Menunjukkan bahwa lahirnya anak itu merupakan hibah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini disampaikan kepada kita semua untuk difahami sebagai sebuah nikmat akan dipertanggungjawabkan terhadap Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajib bagi kita semua untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban terhadap anak tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak sebagai ujian bagi orang tuanya. Apabila orang tua tersebut melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak tersebut, maka akan pahala yang besar, balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, bila kita sebagai orang tua menelantarkan mereka, tidak menunaikan hak-hak mereka, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka, maka kita telah mempersiapkan untuk diri kita hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kelalaian dan sikap acuh kepada hak-hak mereka. Satu amanah wajib untuk ditunaikan oleh seorang hamba dengan sebaik-baiknya. Bahkan ia menjadi sifat mukmin yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf dan juga Al-Mu'minun, walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un.
Dan orang mukmin itu adalah orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Sampai dalam 2 ayat dengan lafaz yang sama pada surat Al-Mu'minun dan juga surat Al-Ma'arij. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk khianat terhadap amanah yang Allah bebankan kepada dia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum la wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, la takhunullah war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan mengkhianati amanah kalian. Wa antum ta'lamun. Dan kalian itu mengetahuinya. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan anak-anak kepada kita semua. Dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang wajib kita lakukan terhadap anak-anak tersebut. Dan juga memberikan hak-hak kepada anak tersebut atas orang tuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memelihara dan melindungi mereka. Yusikumullahu fi auladikum. Demikian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah wasiatkan pada kalian, pada anak-anak kalian. Menunjukkan bahwa orang tua harus memiliki upaya yang maksimal untuk bisa menunaikan amanah terhadap anak-anak mereka tersebut. Sebagaimana juga sang anak diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Menunjukkan bahwa ada keadilan yang tegak dan ditegakkan oleh Islam pada hubungan anak dengan orang tua saja. Artinya, kalau anak itu diwajibkan berbakti dan dapatkan dosa besar karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, demikian juga orang tuanya diwajibkan memelihara, mendidik, membina, membimbing, dan menjaga mereka. Dan berdosa orang tua yang tidak menunaikan hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab pemeliharaan, tanggung jawab pendidikan yang Allah berikan kepada kita semua dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari lahir hingga dewasa atau balik. 15 tahun bukan waktu yang sedikit, sehingga dibutuhkan adanya perhatian yang sangat besar dari kita semua dalam mendidik anak-anak tersebut. Bahkan tidak sempurna selamatnya kita dari api neraka tanpa menyelamatkan mereka dari api neraka tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai kaum mukminin, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak sempurna kita menjaga diri dari api neraka tanpa menjaga mereka dari api neraka juga. Oleh karena itu, banyak para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, jagalah diri kamu dari api neraka dengan ketakwaan. Dan demikian juga, ajaklah keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini terjadi, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan anak-anak yang soleh, orang tua yang soleh, namun juga akan berkumpul di akhirat nanti bersama mereka, dan akan kekal kecintaan di antara mereka. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din illa al-muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai ketika itu pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Sebagiannya menjadi musuh atas sebagiannya, kecuali kaum muttaqin. Maka bila kita dapatkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita juga bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul persatuan, kecintaan yang kekal sampai di surga nanti. Demikianlah kaum muslimin pemerhati Roja TV, bahwa kewajiban menjaga anak-anak kita termasuk kesempurnaan kita dalam menjaga diri dari api neraka. Para ulama menyampaikan makna daripada qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahlikum di sini mencakup istri dan anak-anak. Dengan apa? Dengan alimuhum wa adibuhum, sebagaimana disampaikan oleh Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ajari mereka dan didiklah mereka. Ditegakkan di rumah tersebut amar ma'ruf nahi munkar. Ditegakkan di rumah tersebut belajar mengajar, sehingga rumah itu menjadi rumah ilmu, rumah yang penuh dengan ilmu yang manfaat dan amalan soleh yang Allah terima. Jadilah sebuah keluarga yang betul-betul menjadi penghibur hati kita di dunia dan menjadi kesempurnaan bahagia kita di akhirat nanti. Di samping itu juga ternyata amanah tersebut akan Allah mintai pertanggungjawaban, sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Al-imamu ra'in
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam, penguasa, ulul amri itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin pada keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas anggota keluarganya. Demikian juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Al khadim pembantu, baik budak atau yang lainnya, adalah pemimpin pada harta tuannya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kata mas'ul di sini adalah pengingat bahwa Allah akan bertanya kepada hamba atas amanat ini. Ketika kapan? Ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Sehingga sebagian ulama mengatakan, innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla yas'alul walada an walidihi. Fainahu kama ana li ab ala ibnihi haqqan walibni ala abihi haqqun. Allah akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya. Artinya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah telah menunaikan hak-hak mereka atau kita menelantarkannya? Sebelum Allah meminta pertanggungjawaban anak atas orang tuanya, maka sebagaimana orang tua punya hak atas anaknya, demikian juga anak memiliki hak atas orang tua. Lihatlah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah keadilan syariat Islam yang memberikan kewajiban dan juga hak. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum pernah menyampaikan pesannya kepada kita semua. Dia berkata, adibnak fa innaka mas'ulun an waladik. Didiklah anak-anakmu karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas anak kamu tersebut. Madza adabtahu? Yang pertama adalah apa yang kamu ajarkan kepadanya? Apa yang kamu bina untuk mereka? Wa madza 'allamtahu? Dan apa yang kamu telah ajarkan kepada mereka? Wa innahu mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Karena ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang berbaktinya kepada kamu
dan ketaatannya kepada kamu. Sini kita lihat bagaimana Ibnu Umar memahami banget hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga setiap kita punya tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita bisa melihat apakah kita sudah menunaikan kewajiban tersebut atau belum. Keadilannya ada ini. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua mendapatkan bagian yang demikian besar ini karena memang orang tua memiliki pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, dalam akidah mereka, dalam agama mereka, apalagi dari akhlak dan tabiat mereka. Sehingga kita ketahui bersama bahwa kita punya tanggung jawab membina dan mendidik mereka itu karena memang kita memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kepribadian mereka, akidah mereka, agama mereka, akhlak mereka, bahkan tabiat mereka, baik secara genetik maupun secara pendidikan. Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan hal ini dengan sangat gamblang sekali. Dia bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Artinya punya kemampuan, punya potensi untuk baik, ya, untuk berbakti kepada Allah, kepada orang tuanya, dan memiliki kemudahan untuk dibentuk karena masih dalam keadaan fitrah dan belum ada faktor luar yang mempengaruhi anak tersebut. Maka fa'abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya yang akan membuatnya Yahudi, au yunassiranihi, ia menjadikannya menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Kamisil bahimati tuntijul bahimah, seperti hewan ternak yang melahirkan anaknya. Hal tara fihi jadza, apakah kamu lihat padanya cacat? Menunjukkan bahwa mereka ketika lahir pertama kali dalam keadaan utuh, dalam keadaan tidak ada cacatnya. Namun yang setelahnya membuat anak hewan itu cacat karena penanganan yang tidak benar atau karena faktor yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan sebuah permisalan yang dapat diindra oleh kita. Dapat kita lihat langsung, sehingga membayangkan bagaimana peran penting orang tua dalam membentuk akidah mereka, dalam membentuk agama, akhlak, dan juga tabiat mereka. Ini akan didapatkan bila kita sungguh-sungguh memperhatikan, menjalankan semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya
dalam bina mereka. Mereka akan tumbuh dalam keadaan selamat, tumbuh dalam keadaan menjadi anak-anak yang hebat. Namun, bila sebaliknya, kita telantarkan dia, kita biarkan dengan alasan sibuk dengan dunia, si capek dengan kondisi yang ada, maka harapan membentuk mereka menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang soleh, itu semakin jauh sejauh kita menelantarkan mereka. Oleh karena itu, seorang anak yang belajar dusta dari kedua orang tua, maka akan menjadi pendusta. Seorang anak yang belajar kejujuran dari orang tuanya, maka dia akan jadi orang yang jujur dan bisa diharapkan jadi anak yang jujur setelahnya. Maka, wahai orang tua, Anda adalah sekolah pertama untuk anak-anak Anda. Jangan sampai salah mentarbiah mereka, jangan sampai lalai mendidik mereka, dan jangan sampai kita tidak menunaikan hak-hak mereka. Ingat, apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah berikan kemudahan dan taufik untuk kita bisa memahaminya dan juga bisa mengamalkannya dalam rangka mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung maupun Anda bisa juga mengirimkan melalui pesan singkat. Kami bacakan pertanyaan dari Dede di Padang yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah ketika suami meninggal dunia, apakah tanggung jawab mendidik anak-anak menjadi balik wajib kepada istri? Syukran Ustaz, silahkan. Secara umum yang dijelaskan oleh syariat Islam bahwa tanggung jawab anak dan pembinaannya itu pada orang tuanya. Ya, yang pertama tentunya adalah kepada bapaknya. Namun juga dalam hadis sampai tadi bahwa wanita juga adalah pemimpin yang punya tanggung jawab dalam menjaga harta dan anak-anak suami. Sehingga apabila misalnya sang suami tidak ada, maka tetap penjagaan anak tersebut menjadi tanggung jawabnya sang ibu. Walaupun nanti ada hukum-hukum hadanah di mana keluarga sang suami, sang bapak ini tidak boleh berlepas dalam menafkahi anak-anak tersebut. Jadi ada kenyataan yang terlihat di masyarakat kita, ada yang berlebihan sehingga tidak peduli ya, dengan anak tersebut, tanggung jawab ibunya, makan minumnya, pendidikannya, dan semuanya. Dan ada juga yang tidak melihat peran ibu. Setelah bapaknya meninggal, maka anaknya diambil oleh kerabat suami dan tidak mempedulikan sang ibu. Dan ada yang benar adalah adanya ta'awun, kerjasama antara kerabat bapak dengan ibu tersebut. Semua ada bidangnya. Sampai sang ibu kemudian menikah dengan laki lainnya, barulah di sana
hak pengasuhan itu dialihkan. Kenapa? Karena maslahat anak harus didahulukan dari yang lain-lainnya. Jadi kerabat laki-laki tidak boleh lepas tangan karena dia adalah pokok ataupun induk daripada anak tersebut. Pertama, nasabnya tetap ke kerabat laki suami. Sehingga Fulan bin Fulan bin Fulan. Sehingga yang akan dapatkan nama bila anak ini baik adalah keluarga bapaknya. Baru kemudian keluarga ibunya. Demikian juga kalau kita melihat dalam banyak dalil, ya, Allah sampaikan seperti misalnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maulud lahu ini mencakup bapaknya dan seterusnya ke atas. Oleh karena itu di zaman dahulu ini sangat menjadi perhatian. Sehingga kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, keluarga yang paling bersemangat untuk memelihara Rasulullah SAW sejak bayi sampai besar adalah kerabat bapaknya. Tanpa menafikan peran dari kerabat ibunya. Karena memang inilah yang terbaik bagi anak tersebut. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari saudara kita Fajar di Sulawesi Barat. Ustadz, saya ingin bertanya, apa saja hak-hak seorang anak terhadap orang tuanya? Silakan. Banyak ya hak-hak anak dari orang tuanya yang semua nanti berkumpul pada pendidikan. Yang terhak anak kepada Pak adalah pertama itu akeko. Kemudian diberi nama yang bagus, yang baik. Dipelihara kesehatannya, dipelihara mentalnya, dibina, dididik, diarahkan, dinasihati agar tumbuh istiqomah di atas Islam dan Shiratal Mustaqim. Dan dia itu ibaratnya adalah induk dengan anak atau pokok dengan cabang. Sehingga hak-hak anak ya, yang disampaikan diantaranya adalah akeko. Sebelumnya adalah dipilihkan ibu yang terbaik. Hak anak itu sebelum lahir itu dipilihkan ibu yang terbaik. Kemudian ketika lahir atau ketika dalam kandungan wajib bagi orang tua untuk memelihara mereka. Sehingga haknya janin adalah dipelihara, berkembang ya, menjadi janin yang normal sampai lahir. Setelah lahir maka nafkah, makan, minum itu haknya anak. Kemudian nanti ada akekohan di hari yang ke-7. Kemudian diberi nama yang baik, nama yang bagus. Kemudian pemeliharaan, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, selama ia masih jadi anaknya. Kemudian sampai tahapan berikutnya adalah pendidikan,
pembinaan, kemudian juga semua sarana yang menjadi syarat untuk bisa terwujudkan pendidikan dan pembinaan tersebut. Dan itu tidak berhenti dengan menikah. Tetap ada di sana dakwah, nasihat, bimbingan kepada anak-anak tersebut sampai semuanya istiqomah dan berpisah dengan dunia ini. Cukup banyak ya kalau kita merinci hak-hak anak ini. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya seorang istri ingin mendidik anak saya yang masih balita yang kira-kira saat ini berusia 3 tahun untuk nantinya rajin sholat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, ayahnya ini sendiri di rumah tidak pernah sholat dan tidak pernah mengajarkan juga sholat. Saya baru hijrah, saya sudah mencoba berbicara dan menasihati suami agar mengerjakan sholat, namun nampaknya belum juga mendapatkan taufik dari Allah. Saya ingin sekali anak saya nanti rajin sholat, rajin mengaji, dan tidak mendengarkan musik. Akan tapi perilakunya bertentangan dengan perilaku ayahnya yang mencontohkan sebaliknya dari keinginan saya. Mohon penjelasan dari Ustadz dan nasihatnya, silahkan. Alhamdulillah, kita mensyukur nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang kita dapatkan. Dan itu kita harus tunaikan konsekuensinya, yaitu menginginkan untuk suami hidayah yang pernah sampai ke kita. Nabi sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai mencintai untuk saudaranya dan suaminya lebih dekat lagi, lebih pantas lagi, lebih berhak lagi apa yang dia cinta untuk dirinya. Ya, kalau ibu bahagia dengan hidayah Allah yang sudah ada, hidayah sunnah ini, maka ibu pun demikian juga harus semangat untuk mampu memberikan jalan hidayah buat sang bapak. Itu tentunya harus dengan pertama semangat, yang kedua keikhlasan, yang ketiga pengetahuan tentang bagaimana bisa mengajak suami mengikuti kebaikan yang ada tersebut. Alhamdulillah ta'ala, sarana dakwah di zaman ini sangat banyak sekali dan sangat beragam sekali, sehingga kita pun mudah untuk memilih-milih sarana yang ada untuk bisa minimal menggerakkan hati suami untuk mengetahui hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping tentunya perbanyak doa-doa bil khusus pada waktu-waktu yang mustajab. Yakinlah, bila ibu mendakwahi suami dengan kecintaan, dengan akhlak yang mulia, tidak dengan marah-marah, tidak dengan putus asa, insya Allah, kalau batu saja bisa tembus oleh tetesan air yang bisa bolong, saya yakin bahwa hati suami tidak lebih keras daripada batu tersebut.
Maka perlu ibu banyak belajar bagaimana mengajak suami agar mau memperhatikan hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu bisa. Lihat apa yang menjadi kesenangan suami. Senang membaca, senang mendengar, senang melihat, semuanya ada sarananya. Senang baca, kasih majalah-majalah Islam yang bagus. Seperti majalah As-Sunnah atau yang lain. Atau artikel-artikel para ustadz yang bersihkan pengetahuan dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Dan bisa diletakkan pada tempat-tempat suami itu senang membaca di sana. Kalau dia senang mendengar, ada radio-roja yang bisa di-setel, yang dihidupkan setiap hari. Siapa tahu suami kemudian mendengar dan mau mengerti, lalu berusaha untuk mengetahuinya. Kalau senang dengan yang visual, maka ada Raja TV. Ada juga video-video para ustadz di YouTube atau yang lain yang memungkinkan untuk dipilihkan konten-konten yang mudah dan bisa menarik suami untuk melihat dan kemudian bisa memahami isi kandungan video tersebut. Nah, upaya ini harus ada. Karena apa? Karena bila suami istri itu bisa satu manhaj, satu akidah, satu pemahaman, maka kehidupan dia lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih selamat. Ketundukan sama Allah ada pada keduanya. Tinggal istiqomah dan terus belajar, maka membina anak pun akan terarah. Jangankan hanya sholatnya rajin, bahkan lebih dari itu akan ibu dapatkan. Mulai dari sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki suami ibu dan juga semua kaum muslimin dan muslimat agar mampu berjalan di atas siratal mustaqim. Demikian, wabillahi taufiq. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan. Selanjutnya kami bacakan kembali dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, saat ini banyak sekali di sekitar kita lihat pasangan suami istri yang membiarkan saja anak-anaknya tanpa memberikan pendidikan bagi mereka dan membebas liarkan untuk anak-anaknya. Kata mereka yang penting anak-anak itu bermain saja. Hingga banyak hal yang tidak mereka ketahui, khususnya dalam masalah doa-doa, kemudian cara sholat, dan hal-hal yang seperti akidah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena seperti ini, Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, kita lihat memang tidak ada satu masyarakat kecuali di sana ada keragaman yang tentunya terkadang tidak sama dengan yang kita fahami, yang kita pikirkan. Maka kita lihat mereka itu berbuat tentu dengan sebuah asumsi. Saya nggak yakin menggunakan ilmu.
dengan sebuah asumsi ya, bahwasanya anak-anak itu adalah waktu mereka untuk bermain, dan menganggap bahwa kebebasan itu akan memberikan pengaruh baik kepada anak-anak, atau karena sayangnya dan cintanya kepada sang anak, dia tidak mau membuat anak itu susah di masa-masa kecilnya. Namun mereka lupa bahwa anak-anak itu tergantung kepada pembiasaan yang biasa diterlantarkan, dibebaskan, nanti ia tumbuh ya, jadi orang yang punya gaya bebas, dan nanti susah untuk diatur orang tuanya. Barulah setelah itu ia sadar kalau apa yang ia perbuat dahulu itu salah. Oleh karena itu, ya, namanya asumsi tidak mungkin bisa berubah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Apalagi di saat-saat ini, di mana anak-anak mengalami banyak permasalahan. Kalau dahulu kita itu sangat cinta kepada orang tua, sehingga apa kata orang tua itu adalah benar. Nah, sekarang tidak. Sekarang banyak orang tua yang mengeluh anaknya lebih senang dengan HP daripada ketemu orang tuanya. Orang tuanya mengeluh, anak susah disuruh, tidak mau tahu rumah, hobinya memberantakan perlengkapan di rumah, dan tidak mau merapihkan dan membersihkan. Keluhan mereka, anak-anaknya tidak punya skill, tidak punya pengetahuan. Padahal anaknya cerdas. Anaknya itu punya keterampilan, punya bakat keterampilan. Namun tidak dibina, tidak akan berkembang hal tersebut. Nah, ini semua harusnya disampaikan, diketahui oleh mereka. Mereka berpikir, apakah yang saya sudah lakukan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat? Nah, setelah mempertanyakan, baru muncul kesadaran untuk mengetahui, untuk mengevaluasi. Saya ini sudah benar atau belum dalam mendidik anak? Baru kemudian dia akan membaca, akan bertanya, akan mencari mana yang paling benar, paling tepat dalam mendidik anak-anak tersebut. Baru kemudian nanti ada perubahan sehingga mereka punya perhatian kepada anak-anak tersebut. Demikian juga akan nampak hasil dari anak yang terbina dengan aturan yang tentunya disesuaikan dengan waktu dan usia mereka, dengan yang dibiarkan tanpa aturan, tanpa kedisiplinan, ya, dan tanpa pendidikan yang baik. Syaitan bainahuma, jauh. Yang ini banyak tersenyum, banyak bahagianya, dan tidak pusing dengan anaknya. Yang kedua,
akan dapatkan banyak masalah. Sekolah di sini nggak betah, pindah ke sana, berkawan dengan anak yang tidak baik. Dan akhirnya tadi penyesalan itu ada di akhir, bukan di depan. Maka kita sebagai seorang teman, seorang sahabat, tetangga, atau anggota masyarakat perlu memberikan pencerahan pada mereka dengan sarana yang ada dari buku-buku, informasi, baik di video, ya, ke YouTube ataupun di medsos, ya, yang di sana ada nilai-nilai pendidikan yang mengarah kepada yang kita inginkan, kita sebarkan. Kita sebarkan agar menjadi referensi mereka untuk merubah kondisi yang ada. Oleh karena itu, saya pada teman-teman semua di zaman sekarang ini, zaman medsos, maka kita perlu untuk terlibat memahamkan mereka, menyebarkan kebenaran sesuai kemampuan kita agar berimbang antara kebatilan yang demikian merebak di medsos dengan kebenaran, dengan sunnah Nabi yang juga bisa bersaing dan mendesak itu semua sehingga masyarakat punya pemahaman yang benar dan bisa menghilangkan hoax ataupun media-media yang batil ini dari kehidupan di rumah mereka. Jadi perlu peran serta semua. Kalau yang punya WA minimal ikut share atau nyebarkan info-info baik, kemudian kata-kata bijak, ataupun makalah-makalah yang berisi kebenaran, agar bisa, atau buat konten yang nanti bisa memberikan wacana baru bahwa kebenaran itu ada dan mudah untuk difahami dan bisa mereka dapatkan dengan mudah di medsos tersebut. Seperti misalnya juga info tentang kajian-kajian atau yang lainnya, sehingga semarakkan itu dengan hal-hal yang baik. Semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semuanya dan akhirnya bisa menjadi dakwah yang baik kepada masyarakat, khususnya Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya dan kesediaan Ustadz untuk menyampaikan materi. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz berikan nasihat atau ikhtitam. Fadhal Ustadz. Fenomena anak-anak yang saya lihat dewasa ini harus menjadi perhatian yang cukup penting dalam kehidupan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan sehari ini kita akan bahas pendidikan anak sebagai kelanjutan daripada fikih usrah yang saya akan mulai insya Allah dari yang terkecil, mungkin per tahun atau mungkin juga per marhalah, ya, agar nanti kita bisa memiliki pemahaman yang sedikit lebih praktis dalam mendidik anak-anak kita. Demikian pada hari ini saya cukupkan dan saya ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja TV dan juga di studio Ukhuwah atas semua yang telah diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih memberikan taufik pada itu semua
agar bisa lebih baik, lebih istiqomah dan tetap di atas siratal mustaqim. Demikian mohon maaf kepada para pemirsa, para pemerhati Raja TV atas semua kekurangan yang ada. Kita berjumpa kembali insyaallah pada waktu yang akan datang. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.